Baik, bisa kita mulai, Pak. Masih banyak yang belum hadir. Oke, baik ya, kita awali saja majelis dan pertemuan kita pada malam hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Baik hadirin ikhwan fiddin, jamaah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama tentunya mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan nikmat umur dan kesehatan, dan tentunya juga nikmat iman sehingga kita masih dapat melanjutkan aktivitas hidup dan kehidupan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mana khususnya pada malam hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul kembali di majelis rutin kita seperti biasa, yang mana ini merupakan pertemuan kita yang kedua ya Pak, dalam rangka untuk sama-sama taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentadabburi dan mengkaji ayat-ayat Allah yang termaktub di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke, baik hadirin ikhwan fiddin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana agenda kita atau materi kita pada pertemuan minggu yang lalu, kita telah menyampaikan atau mengungkap mengenai beberapa hal yang menjadi dasar atau motivasi kenapa kita harus melakukan pertemuan dalam rangka majelis ilmu. Namun sebelumnya kita konfirmasi dulu, kira-kira ada yang baru hadir malam ini, Pak? Ada di antara kita yang baru hadir? Oh ya, dengan siapa Mas? Bagus, tinggal di? Oh dekat di sini, Sempurna. Oh dekat rel ya? Dekat rel. Oke, berarti cuma Mas Bagus saja. Ada lagi? Yang lain udah hadir semua minggu lalu ya Pak? Oke, baik ya. Sebelum kita lanjut kepada materi kita yang berikutnya, kita murojaah dulu sekilas Pak. Kita review terkait apa yang sudah kita ungkap pada pertemuan minggu yang lalu ya. Tapi kita tidak akan ungkap secara global ya. Kita hanya ingin mengingatkan kembali mengenai beberapa kode etik atau tata tertib kita di dalam melakukan pertemuan atau majelis ilmu ya. Ini kita sampaikan kembali ya, karena ini merupakan hal yang sangat penting di dalam kita melakukan pertemuan ini. Nah, yang pertama ya, ketika kita berbicara tentang Al-Qur'an ya, ketika kita mengkaji, menghayati, mendengar ya ayat-ayat Al-Qur'an itu,
maka Allah memberikan sebuah petunjuk kepada kita supaya kita benar-benar bisa membangun sebuah sikap konsentrasi ya, atau fokus di dalam mendengarkan dan memperhatikan ayat-ayat Al-Quran. Salah satu dalilnya diungkap oleh Allah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 204 kemarin, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan ya, disampaikan ayat-ayat Al-Quran itu, kata Allah, maka simaklah dengan baik, dengarkanlah baik-baik, kemudian diamlah agar kamu mendapatkan rahmat, kata Allah. Jadi sederhananya ayat ini memberikan sebuah petunjuk kepada kita bahwa setiap kita melakukan pertemuan dalam rangka mendengarkan dan mengkaji ayat-ayat Allah, setidaknya kita bisa benar-benar fokus dan konsentrasi sehingga kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasa sederhananya ada nilai-nilai kebaikan yang kita dapatkan, Pak. Jadi jangan sampai pertemuan yang kita lakukan ini itu bernilai sia-sia di hadapan Allah. Jadi ini poin yang pertama ya. Dan khususnya mungkin bagi Mas Bagus yang baru hadir. Jadi dalam melakukan pertemuan ini kita harapkan masing-masing kita semuanya, Pak, tanpa terkecuali, kalau bisa saling mengingatkan supaya kita tetap bisa menjaga konsentrasi kita ya. Ilustrasi sederhananya begini, yang namanya fokus atau konsentrasi itu ibarat kita memanah ya. Kita benar-benar fokus pada satu titik yang ingin kita capai, pada satu tujuan yang ingin kita hasilkan. Jangan malah sebaliknya seperti ini ya. Gambaran jasadnya sholat ya, tapi pikirannya di luar sholat. Artinya jangan sampai secara fisik ya, tubuh kita di masjid ini, tapi secara pikiran kita malah memikirkan di luar apa yang ada di pertemuan ini ya. Atau bahasa sederhananya kita masih memikirkan pekerjaan, masih urusan bengkel, keluarga, hutang piutang dan sebagainya macamnya ya. Jadi kalau bisa ketika kita sudah niatkan untuk hadir dari rumah ya ke majelis ilmu ini, maka setidaknya kita maksimalkanlah ya, supaya kita bisa benar-benar fokus. Nah maka oleh karena itu ada 4 poin untuk menjaga bagaimana supaya pertemuan kita ini tetap fokus. Yang pertama, diharapkan tidak ada di antara kita yang bermain sosial media ya. Bukan berarti nggak boleh bawa HP, silakan saja. Tapi ketika kita melakukan pertemuan ya, jangan sampai di situ kita ya, istilah anak muda sekarang, update status ya kan? Atau berinteraksi ya dan sebagainya macamnya di sosial media yang di luar dari pembahasan yang kita lakukan di pertemuan ini. Nah kemudian yang berikutnya ya, kita harapkan juga tidak ada di antara kita yang merokok ya, supaya menjaga pertemuan ini tetap kondusif. Walaupun mungkin ada di antara kita yang ahli hisab ya, tapi untuk sementara di pertemuan ini kita puasa dulu lah, Pak ya, beberapa menit saja ya. Nah kemudian yang ketiga, jangan ada pembahasan dalam pembahasan ya, atau ada rapat dalam rapat kalau bahasa umumnya. Jadi kalaupun ada hal-hal yang ingin kita bicarakan, kita diskusikan, nah silakan bisa kita simak sama-sama ya. Jadi jangan buat forum dalam forum. Kemudian yang terakhir, yang keempat ya, ini yang paling penting. Jadi jangan ada yang tidur, Pak. Jadi kalau mungkin agak letih ya, kita hadir di pertemuan, agak capek dari pekerjaan dari luar, nah kalau bisa ambil wudhu dulu atau cuci muka supaya kita bisa fresh lagi, Pak, bisa tetap fokus dalam mengikuti proses pentakliman atau kajian yang kita lakukan. Nah kemudian kode etik yang kedua, Allah mengajarkan kepada kita bahwa setiap ayat-ayat yang kita perhatikan, ayat-ayat yang kita baca ya, dan kita pelajari, benar-benar ada yang bisa kita tuliskan ya, atau bahasa sederhananya ada catatan. Ini yang diungkap dalam Quran surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat ke-5. Wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fahiyatumla alaihi bukrata wa asila. Dan mereka berkata Al-Quran itu adalah tulisan kaum terdahulu yang dimintanya supaya dituliskan, maka dibacakanlah tulisan itu kepadanya setiap pagi dan petang. Jadi bahasa sederhananya, tidak semua yang kita diskusikan pada malam hari ini, Pak, itu bisa kita rekam semua ya. Maka satu-satunya metode yang paling baik untuk mampu merekam pembicaraan dan pembahasan kita di pertemuan itu adalah dengan tulisan atau catatan ya. Ilustrasi sederhananya begini. Dan ini kita tidak menilai catatannya, Pak ya. Silakan ya. Catatan itu hanya untuk konsumsi pribadi masing-masing.
supaya setidaknya dengan catatan itu kita bisa mengulang-ulang kaji di rumah ya. Kita bisa baca-baca lagi, mana tahu ada hal-hal yang mungkin masih kurang jelas atau belum terpahami dengan baik, itu bisa kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Nah, kemudian yang ketiga, ya tentunya di dalam melakukan pertemuan bisa jadi ada hal-hal yang mungkin ingin kita pertanyakan. Ada hal-hal yang mungkin ingin kita diskusikan karena belum jelas dan sebagainya macamnya. Namun kalaupun ada pertanyaan, ya Quran memberikan kepada kita sebuah aturan, jangan sampai pertanyaan itu malah membuat kita susah. Jadi kalaupun ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, maka itu seputar atau berkaitan dengan tema dan topik yang disampaikan. Itulah yang Allah firmankan, la tus'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalil Qur'an tubdalakum. Dan janganlah kamu menanyakan hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, kata Allah, niscaya akan membuatmu susah. Tapi kalau kalian bertanya di saat Quran itu sedang diturunkan, niscaya akan dijelaskan kepadamu. Jadi kalau kita bertanya tentang topik yang kita bahas, insya Allah ya, semaksimal mungkin akan kita jawab, akan kita sampaikan. Tapi kalau di luar topik, maka mohon maaf untuk sementara kita pending dulu ya. Nanti akan kita ungkap di pertemuan berikutnya sesuai dengan topik yang kita pertanyakan. Jadi ilustrasi sederhananya begini. Tata tertib yang ketiga, tanya jawab seputar tema atau topik yang disampaikan. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, tentunya kita juga sama-sama berharap Pak, jangan sampai pertemuan kita ini ya sia-sia. Arti sia-sia ya kita tidak mampu menyerap dan menerima dengan baik apa yang sudah kita pelajari bersama. Jadi harapannya masing-masing kita benar-benar bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang kita pahami. Itu yang diungkap oleh Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kalian mengikuti sesuatu tanpa ilmu, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Artinya jangan sampai ada bahasanya ya kita belajar di sini Pak, kata si anu, kata ustadz itu, katanya dan katanya. Tapi bagaimana kita mempertanggungjawabkan apa yang kita pelajari itu sesuai dengan perkataan Allah dan Rasulnya. Jadi mas'ulah, kita benar-benar bisa bertanggung jawab terhadap segala bentuk pemahaman yang kita miliki berkaitan dengan Islam dan umat Islam itu sendiri. Nah, maka kita ambil kata kuncinya di sini, kana anhu mas'ulah. Semua itu akan dipertanyakan, akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya istilah soal itu Pak, itu dari bahasa Arab sebenarnya. Asal katanya sa'ala yas'alu ya. Jadi bertanya. Sehingga konsekuensinya untuk ke depan dan selanjutnya, setiap materi yang akan kita sampaikan itu Pak, itu akan ada sesi evaluasi. Jadi masing-masing kita akan dipertanyakan, dievaluasi sejauh mana ya pemahaman kita terkait materi yang disampaikan. Dalam artian kita bukan mau ngambil raport Pak, tidak. Jadi kita hanya melakukan muhasabah, evaluasi dalam rangka untuk menyeragamkan dan menyamakan kembali persepsi kita terkait materi yang sudah kita pelajari. Jadi jangan sampai ada lagi perbedaan pendapat. Nah, jadi lebih kurang seperti ini ya ilustrasinya. Jadi setiap bab, setiap judul atau materi itu akan ada beberapa pertanyaan yang mana selama ini sudah kita jalani. Setidaknya ada 2 sesi, ada dalam bentuk tulisan dan ada bentuk secara lisan. Dan itu kita buat nanti beberapa grup ya. Anggap misalkan dalam satu pertemuan ini ada 3 grup, nanti masing-masing ada yang mengkoordinir untuk melakukan proses evaluasi. Baik, mungkin ini ya sekilas gambaran apa yang sudah kita ungkap pada pertemuan minggu yang lalu. Nah, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kira-kira di antara kita ada yang ingin bertanya Pak? Silakan saja. Mana tahu ada yang kurang jelas? Cukup? Baik, cukup ya. Nah, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Ya, baik ya Pak. Jadi
ketika kita berbicara tentang Islam, ya, kemudian umat Islam, tentunya kita harus memiliki yang namanya sebuah pedoman, Pak, ya. Atau dalam bahasa lainnya ada standar rujukannya. Jadi jangan sampai kita beragama ini atau menjadi Muslim dan menjalankan Islam ini tanpa memiliki sebuah dasar yang jelas, ya. Nah, maka oleh karena itu, ya, judul atau tema yang akan kita sampaikan pada kesempatan malam ini yakni mengenai standar rujukan. Nah, apa itu standar rujukan? Setidaknya ini terdiri dari dua istilah, dua kata. Yang pertama standar, yang kedua adalah rujukan. Apa itu standar? Sederhananya standar itu adalah sebuah patokan, ya. Atau bahasa yang lebih sering kita kenal, Pak, ada istilahnya SNI, ya kan? Helm SNI, helm berstandar nasional Indonesia, ya. Artinya sudah ada patokannya yang menunjukkan patokan itu memenuhi kriteria untuk bisa dipergunakan, ya. Jadi sesuatu yang memang sudah memenuhi kriteria keselamatan. Nah, sedangkan rujukan itu berasal dari kata rujuk. Rujuk artinya kembali. Sehingga dapat kita simpulkan sederhananya bahwa yang dimaksud dengan standar rujukan itu adalah sebuah ukuran yang kita gunakan dalam kehidupan ini sebagai patokan dalam mengembalikan berbagai macam persoalan dan urusan kehidupan dunia kita, Pak. Ini dia. Atau tadi bahasa lebih sederhananya pedoman dan pegangan hidup. Ini dia. Jadi sebagai seorang muslim harus dan bahkan wajib bagi kita untuk memiliki yang namanya standar rujukan. Jadi jangan sampai kita menjalani aktivitas hidup dan kehidupan dunia kita tanpa dilandasi oleh standar tadi. Ya, jangankan kita cerita kehidupan dunia ini, Pak. Dalam perkara-perkara yang kita ungkap tadi saja, ya. Berkendara ada standarnya, ya. Dalam bekerja ada SOP-nya, standarnya. Nah, konon lagi di dalam menjalankan kehidupan dunia yang begitu kompleks ini, yang begitu luas ini. Tentunya Allah dan Rasul-Nya memberikan kepada kita apa sebenarnya yang harus kita jadikan sebagai pedoman atau standar rujukan dalam kehidupan dunia ini. Nah, terkait hal itu ternyata sudah diungkap dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dalilnya di dalam Quran, surah An-Nisa, surah keempat ayat 59. Mari sama-sama kita perhatikan dan simak ayatnya, Pak. Quran surah An-Nisa, ya, surah keempat ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ya, baik, Pak, dapat semua ayatnya. Cukup jelas, ya. Sudah sama-sama kita simak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang Allah panggil ini bukan semua orang, Pak. Jadi yang Allah panggil ini adalah orang-orang tertentu. Siapa itu? Yakni alladzina amanu. Orang-orang yang memiliki sebuah keimanan di dalam dirinya kepada Allah. Nah, apa kata Allah? Atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kalian atau patuhlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian siapa yang harus kita patuhi? Wa ulil amri minkum. Dan setiap pemimpin di antara kamu atau ulil amri di antara kalian, kata Allah. Nah, kemudian ketika kita menjalani kehidupan dunia tadi dalam rangka mentaati Allah, Rasul dan ulil amri, kata Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in. Jika ada perselisihan pendapat, ada perbedaan pendapat, ya, atau kalau dalam bahasa umumnya ada pro dan kontra, ada kontroversi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, kata Allah, farudduhu ilallahi war rasul. Maka kembalikanlah perselisihan tadi kepada Allah dan
Rasulnya. Ya, kita perhatikan di ayat itu Pak, yang dimaksud Allah di situ adalah Al-Quran. Jadi kembalikan sesuatu yang kita perselisihkan itu kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Itu pun jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, kata Allah. Itulah sebaik-baik ya pengembalian dan itulah sebaik-baik penyelesaian, kata Allah. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itu lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Berarti sederhananya kalau kita merujuk ke dalam ayat ini Pak, apa yang harus kita jadikan pedoman? Tergambar nggak kira-kira? Ya ada dua. Jadi Allah memberikan sebuah petunjuk kepada kita, ada dua perkara atau dua hal yang benar-benar harus kita jadikan sebagai standar di dalam menjalani aktivitas kehidupan dunia kita. Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah selanjutnya kalau kita perhatikan dan hayati ayat ini Pak, Allah memberikan isyarat dalam bentuk kalimat tanaza'tum. Ya. Tanaza'tum ini asal katanya naza'a, ya. Artinya berselisih, ya, berbeda pendapat. Jadi tidak ada kesepakatan. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah, kalaupun ini terjadi kata Allah, farudduhu, maka segera kembali. Berarti logika sederhananya, boleh nggak kita berselisih, Pak? Ketika dikatakan kalau kalian berselisih segera kembali kepada Allah, berarti perselisihan itu boleh atau tidak? Ya berarti tidak boleh kan begitu. Kenapa? Karena kita disuruh balik. Ya. Bahasanya farudduhu, balik arah, putar haluan. Artinya jangan sampai kita terus terjebak di dalam mempertahankan perselisihan. Nah, kemana kita harus kembali? Farudduhu ilallahi war rasul, kepada standar rujukan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut. Ini dia, Pak. Jadi sederhananya ayat itu juga memberikan sebuah nasihat kepada kita sebagai umat Islam, ya. Jangan sampai kita terus berselisih, ya. Karena yang namanya berselisih itu, Pak, hasilnya atau ujungnya apa, Pak? Ya pasti terjadi pertengkaran, perkelahian. Ya gak usah jauh-jauh. Kita cerita masyarakat atau umat Islam secara luas. Dalam rumah tangga saja, Pak, maaf katanya, kalau abang beradik ya, berselisih gara-gara warisan, biasanya kasus yang terjadi apa, Pak? Iya, muncul berbagai macam kejahatan bahkan pembunuhan. Itu perselisihan. Makanya Allah katakan jika kalian berselisih, memberikan isyarat juga kepada kita bahwa memang ada potensi itu, Pak. Ada potensi bahwa dalam kehidupan dunia ini manusia itu akan tidak, ya, ada satu titik kesepakatan di dalam memandang sebuah persoalan. Ini dia. Nah, maka bagaimana cara menyelesaikan persoalan itu? Farudduhu ilallahi war rasul. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dan Allah jamin, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itulah sebaik-baik pengembalian, sebaik-baik takwil, sebaik-baik jalan penyelesaian. Atau bahasa sederhananya, satu-satunya solusi yang terbaik dalam menyelesaikan perselisihan pendapat adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi memang kita tidak dibenarkan, Pak, tidak dihalalkan untuk saling berselisih. Ya. Bahkan ditegaskan dalam ayat yang lain, yang namanya perselisihan pendapat, ya, perbedaan pemahaman, itu semua hanya akan membuat kehidupan kita menjadi lemah. Bahkan akhirnya kehidupan masyarakat ini diliputi dengan berbagai macam kekhawatiran atau ketakutan. Mari sama-sama kita simak dan perhatikan ayat berikutnya. Surah Al-Anfal, ya, surah ke-8 ayat 46. Ya. Wa atiullaha wa rasulahu. Jadi bahasanya hampir sama, Pak, dengan ayat sebelumnya. Taatlah kalian kepada Allah dan
Rasulnya. Kemudian apa? Wala tanaza'u. Ya, perhatikan bahasanya hampir sama dengan yang di atas. Kalau di sini tanaza'tum, di ayat ini tanaza'u. Ya. Jadi janganlah kalian saling berselisih. Ya. Cuma di situ terjemahannya berbantah-bantah. Ya. Yang namanya berbantah-bantah sama dengan berselisih, Pak. Ya. Jadi jangan kalian saling berselisih, saling konflik. Ya. Apa akibatnya? Fatafshalu wa tadhhabari hukum. Akhirnya kehidupan kalian menjadi gentar dan kalian akan hilang kekuatan. Ya. Atau bahasa sederhananya kehidupan umat ini akan menjadi lemah, Pak. Kalau kita nggak kompak, nggak solid, tidak satu persepsi di dalam menjalani kehidupan kita sebagai umat Islam. Nah ini dia. Jadi kedua dalil ini memberikan sebuah petunjuk yang cukup jelas kepada kita. Ada dua standar, Pak. Ada dua acuan yang benar-benar harus kita jadikan sebagai pegangan di dalam menjalankan aktivitas hidup dan kehidupan dunia kita. Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah Sunnah Rasul. Nah, kedua ayat ini ternyata dipertegas lagi dengan salah satu penjelasan Rasulullah SAW yang diriwayatkan ya oleh Imam Malik dalam kitabnya dari salah seorang sahabat Rasul yakni Abu Hurairah, di mana beliau bersabda, "Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih." Kata Nabi, telah kutinggalkan kepada kalian dua hal, dua perkara, di mana tidak akan pernah tersesat selama kalian benar-benar mau berpegang teguh kepada keduanya, yakni kitabullah dan sunnah Rasulnya. Jadi penjelasan Rasul ini atau sabda Rasulullah SAW ini sebagai konfirmasi, penegasan terkait dua ayat sebelumnya tadi, bahwa Allah dan Rasulnya sudah memberikan sebuah jaminan atau garansi kepada kita selama kita benar-benar mau berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul, benar-benar mau menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasul sebagai standar rujukan dalam kehidupan dunia kita, maka kehidupan kita tidak akan pernah tersesat sampai kapanpun. Ini dia, Pak. Baik, cukup jelas ya. Sehingga dari beberapa dalil tadi ya, maka perlu dan penting bagi kita memahami kembali, Pak, apa sebenarnya yang dimaksud Al-Quran itu dan apa pula yang dimaksud dengan Sunnah Rasul. Karena ini mau kita jadikan pegangan. Dan mustahil sesuatu itu bisa kita jadikan sebagai pedoman dengan baik kalau kita tidak mampu memahami apa pedoman itu. Nah ini dah. Ya ibarat kata pepatah kan ada istilahnya sedia payung sebelum hujan. Nah kalau kita nggak tahu apa itu payung, Pak, kira-kira pas kondisi hujan gimana? Ya akhirnya kita tidak punya persiapan untuk menghadapi masalah tadi. Nah begitu juga dalam kehidupan dunia ini, Pak. Jadi bagaimana mungkin ya kita bisa menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasul sebagai pedoman atau acuan sementara kita belum memahami dengan baik mengenai kedua hal tadi. Nah maka oleh karena itu ya penting dan perlu bagi kita untuk memahami kembali apa ya yang dimaksud dengan Al-Quran dan apa pula yang dimaksud dengan Sunnah Rasul itu ya. Jadi kita akan lihat satu persatu ya. Yang pertama kita akan melihat apa sebenarnya yang dimaksud dengan standar rujukan kita yang pertama, yakni Al-Quran. Namun sebelum kita masuk lebih jauh, Pak ya, ketika disebutkan Al-Quran, selama ini apalah yang tergambar di benak kita, Pak? Ada yang bisa ngasih tanggapan? Kitab suci. Yang lain? Apa makna Al-Quran itu, Pak? Ketika disebutkan Al-Quran, nah tergambar di benak kita definisi atau pengertiannya itu apa? Tadi ada yang menyatakan kitab suci. Yang lain? Pak Eko? Pak Jul? Kitabnya umat Islam. Ya. Ada lagi? Pedoman. Cukup. Ya, jadi secara umum ketika disebutkan Al-Quran ya, selalu itu merujuk kepada sebuah kitab sucinya umat Islam ya. Jadi sebuah kitab yang diakui ya, bahkan sebagian besar ya, mayoritas penduduk dunia sebagai satu-satunya pedoman hidup yang bisa mengantarkan kehidupan manusia menuju keselamatan ya. Nah ternyata, Pak ya,
ketika kita berbicara tentang sebuah istilah, untuk bisa mendudukkan makna dari sebuah istilah itu dengan benar, kita harus paham dari mana asal usul istilah itu. Ya. Kita ambil salah satu contoh ilustrasi sederhananya begini Pak, istilah tulang. Ketika disebutkan tulang, maknanya apa itu Pak? Ini contoh saja dulu. Ya, ketika disebutkan tulang, ada yang memahami dan mengartikannya adalah kerangka manusia, ya kan? Makhluk hidup. Nah, ada juga yang memahami tulang itu adalah duri ikan. Ya. Awas, kemakan tulang. Maksudnya duri ikan. Beda lagi kalau yang ditanya adalah ini Pak. Ya, orang Batak. Tulang artinya paman, ya kan? Istilahnya sama. Tapi pengertiannya, maknanya bisa berbeda. Bahkan yang lebih unik lagi ini, orang yang biasa terlibat di pekerjaan proyek Pak, bangunan, dibilangnya itu beton bertulang. Ya. Apa yang maksud tulang di situ Pak? Ya, tulang di situ maksudnya adalah besi Pak. Jadi kalau dikatakan beton bertulang, nah beton itu pakai tulangan di dalamnya. Ya. Jadi istilahnya sama, tulang juga, kan? Tapi maknanya berbeda. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya, apa yang membuat berbeda, Pak? Padahal istilahnya sama. Ada yang bisa kasih tanggapan? Tergantung sikon, tergantung sudut pandang. Ada lagi? Tergantung rujukan. Ya. Jadi sederhananya kita dapat mengambil catatan sebagai pemahaman, walaupun istilahnya sama, yakni sama-sama tulang, namun maknanya bisa berbeda tergantung narasumbernya dan dari mana asal usul istilahnya Pak. Nggak ada yang salah, semua benar. Cuma dari mana perspektifnya, sudut pandangnya mau kita lihat. Kalau kita memahami tulang itu adalah rangka manusia, ya boleh-boleh saja. Tergantung konteksnya. Nah begitu juga Pak ketika kita memahami istilah Al-Quran ini. Tentunya kita harus lihat dari mana narasumbernya dan dari mana asal usul istilahnya. Nah maka oleh karena itu poin yang pertama yang mau kita pahami adalah ta'riful Quran. Apa sebenarnya definisi atau pengertian Al-Quran itu? Dimana kalau kita tinjau secara lughat ya, atau menurut kaidah bahasa Arab Pak, istilah Al-Quran ya, itu terambil ya, dari bahasa Arab yang mana asal katanya qoro'a. Ya. Kalau kita perhatikan nanti di dalam kamus bahasa Arab, ya, jadi hampir rata-rata setiap istilah dalam bahasa Arab itu ada akar katanya Pak. Bahkan sama kayak bahasa Indonesia. Setiap bentuk kata itu biasanya ada akar katanya. Kita ambil salah satu contohnya pertokoan, asal katanya toko. Nah dalam bahasa Arab pun seperti itu Pak. Ada kata pembentuknya. Makanya istilah Al-Quran itu secara bahasa asal katanya qoro'a. Qoro'a yaqra'u Qur'anan atau Al-Quran. Yang mana salah satu maknanya adalah membaca. Makanya kalau dulu waktu kita ngaji Pak kecil itu ada buku Iqra namanya. Nah, baca. Jadi secara bahasa artinya bacaan berasal dari kata dasar qoro'a yang artinya adalah membaca. Nah kemudian ketika dikatakan membaca Pak, kalau kita tinjau lagi ya, menurut kaidah bahasa Arabnya, dia juga bisa mengandung beberapa makna. Yang dikatakan membaca itu salah satu maknanya adalah tola'a, yang artinya adalah mentelaah atau mempelajari. Jadi dalam bahasa Arab atau menurut kaidahnya ya, ketika disebutkan membaca, berarti kita sedang melakukan sebuah kegiatan atau upaya dalam rangka mempelajari dan memahami sesuatu. Atau kita contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari Pak. Ya. Ketika kita baca pesan WA lah, ya kan? Masuk pesan dalam WA grup atau secara japri, ya kan? Nah ketika kita membaca, kita pelajari nggak maksudnya? Kan kita pelajari. Nggak mungkin sekedar kita read aja kan, kita lihat aja enggak. Tapi kita mencoba untuk mentelaah apa sebenarnya maksud si pemberi pesan ini.
Nah, begitu juga dalam kaidah bahasa Arab itu. Jadi ketika Allah katakan baca, berarti itu memberikan sebuah isyarat sekaligus indikasi harus ada upaya kita untuk mentelaah, mempelajari setiap maksud yang terkandung di dalam pesan tersebut. Nah, ini poin yang pertama. Jadi ini salah satu contoh kamus ya Pak, yang bisa kita jadikan referensi. Ini termasuk salah satu kamus bahasa Arab Indonesia yang ya bisa kita katakan cukup terlengkap dan populer ya. Bahkan hampir rata-rata digunakan di dunia pesantren ya, khususnya di Indonesia. Kamus Al-Munawwir. Bahkan bisa di-download nanti di Play Store ada ya. Kalau mau beli yang manual dia agak tebal Pak. Itu biasanya di Sambu. Harganya lebih kurang 200 ribuan itu. Kalau mau kita jadikan sebagai wawasan lah ya. Nah, kemudian yang kedua, secara istilah bahasa, membaca itu juga mengandung makna jamaah, yang artinya adalah mengumpulkan. Nah, kenapa membaca itu dikatakan mengumpulkan? Karena sederhananya ketika kita membaca, kita sedang melakukan sebuah kegiatan, mengumpulkan huruf dengan huruf, kalimat dengan kalimat, ya, sehingga dia membentuk sebuah makna atau pengertian. Kita ambil salah satu contohnya ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kita mengumpulkan kan itu Pak? Ya, mengumpulkan huruf ba dengan sin, dengan mim dan seterusnya. Nah, jadi makna yang kedua dari membaca itu adalah mengumpulkan. Nah, sehingga dapat kita ambil wawasan tambahan bahwa Al-Quran secara bahasa artinya bacaan ya, namun dia juga bisa mengandung makna pelajaran ataupun kumpulan. Nah, ini dia Pak. Jadi setidaknya secara bahasa Al-Quran itu dapat kita pahami dengan 3 makna. Yang pertama Al-Quran, maknanya adalah bacaan. Yang kedua pelajaran. Dan yang ketiga adalah kumpulan. Nah, selanjutnya ya, ketika kita berbicara tentang bacaan Pak ya, tentang pelajaran, dalam kehidupan dunia ini kan banyak yang namanya bacaan. Contohnya apa? Koran bacaan, ya kan? Novel, komik, majalah, ya. Semua itu merupakan bacaan. Namun apakah juga bisa disebut Al-Quran? Kan tidak. Tentunya ada sebuah perbedaan yang cukup signifikan antara bacaan Al-Quran dengan bacaan di luar Al-Quran tadi. Nah, di mana perbedaannya? Itu yang akan kita lihat ya dalam poin berikutnya, yakni apa sebenarnya yang dimaksud dengan Al-Quran itu menurut penjelasan Allah, atau apa sebenarnya definisi Al-Quran itu menurut penjelasan Al-Quran itu sendiri. Mari kita perhatikan ya salah satu dalilnya Quran surah Al-Qiyamah, surah ke-75 ayat 16 sampai dengan 19. Baik, mari sama-sama kita simak dan perhatikan ayatnya Pak ya. Surah ke-75 ya. Lebih kurang ada 4 ayat yang menggambarkan tentang definisi atau pengertian Al-Quran itu ya, bila kita tinjau menurut istilah atau penjelasan Al-Quran. Baik, bagi yang sudah ketemu ayatnya boleh dibantu. Ya. Baik, dapat semua ayatnya Pak. Jadi dari awal ayat Allah sudah peringatkan kita Pak. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Dan janganlah kamu gerakkan lisanmu karena hendak cepat-cepat menguasai Al-Quran itu. Kalau dikatakan menggerakkan lisan berarti maksudnya apa Pak? Ya membaca. Jadi jangan tergesa-gesa di dalam membaca Al-Quran kata Allah. Jangan tergesa-gesa berarti kebalikannya harus bersabar. Harus perlahan-lahan, nggak perlu buru-buru Pak. Makanya agak unik juga kalau ada baca Quran satu nafas. Apa yang mau dikejar?
Allah sudah peringatkan, la tuharik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan bersikap ajulah. Jangan tergesa-gesa atau jangan gegabah di dalam membaca Al-Qur'an. Nah, bagaimana caranya supaya enggak tergesa-gesa? Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dalam dadamu dan membuat kamu pandai membacanya, kata Allah. Kita perhatikan ayatnya, Pak. Dari awal Allah katakan jangan tergesa-gesa membaca Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu harapannya terkumpul di dalam dada. Ya. Berarti ada sebuah proses perpindahan dari ayat-ayat Al-Quran dalam bentuk tulisan, kemudian kita baca secara lisan, akhirnya pindah ke dalam dada kita, Pak. Ya kan? Berarti kalau dikatakan terkumpul di dalam dada, ayat Quran itu menjadi sebuah apa dia, Pak? Ya, sederhananya bisa menjadi sebuah pemahaman atau kesadaran. Jadi tidak hanya berhenti di lisan dia, Pak, ayat-ayat yang kita baca itu. Jadi bagaimana ayat-ayat yang kita baca tadi benar-benar mampu meresap ke dalam jiwa kita, ke dalam diri kita. Jadi ada proses internalisasi, proses memindahkan ayat-ayat Al-Quran dalam bentuk tulisan dari luar menjadi dalam pemahaman atau kesadaran di dalam jiwa atau diri manusia. Sehingga apa? Jam'ahu wa Qur'ana. Dia benar-benar terhimpun dengan baik dan kita pun pandai membacanya. Ya, sehingga kalau kita sederhanakan bahasanya, Pak, jangan tergesa-gesa membaca Al-Quran, pahami dulu kata Allah. Artinya hayati setiap ayat-ayat yang kita baca itu. Nah, kemudian apa berikutnya? Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Kemudian apabila telah kami bacakan ayat-ayat Al-Quran itu, maka ikutilah bacanya itu. Jadi poin yang berikutnya, ternyata Quran itu tidak hanya cukup berhenti di dalam dada, Pak. Tapi bagaimana ayat-ayat yang sudah terkumpul di dalam dada tadi benar-benar mampu bisa kita ikuti. Ya, kita ambil salah satu contoh ilustrasi sederhana tadi kayak pesan di WA, Pak. Dapat pesan misalkan dari orang tua atau dari atasan, ya, dalam pekerjaan kita. Udah kita baca, sudah kita pahami, selanjutnya mau kita ikuti. Berarti yang dimaksud ikuti itu apa, Pak? Ya, kita disuruh melakukan survei misalkan. Ya. Survei kesidempuan, ya kan? Ada pekerjaan. Nah, kita ikuti pesan itu. Berarti maksudnya ya kita laksanakan. Jadi jangan dibaca saja dia. Paham ini perintah dari atasan, tapi enggak kita jalankan. Nah, begitu juga Al-Quran ini, Pak. Salah satu contohnya ketika Allah bacakan aqimus shalah wa atuz zakat. Tegakkan salat dan tunaikan zakat. Berarti bagaimana cara kita mengikuti ayat tadi, Pak? Ya, ketika azan berkumandang di masjid, ya, kita berusaha untuk segera menegakkan salat tadi. Itu artinya mengikuti. Tapi kalau ketika azan berkumandang kita masih santai misalkan, masih sibuk dengan urusan dunia kita, itu artinya mengikuti atau tidak? Ya, berarti mengabaikan. Nah, jadi tergambar kira-kira ya, Pak. Fa iza qara'nahu fattabi' Qur'ana, kata Allah. Jika kami telah membacakan ayat itu, kami telah sampaikan ayat-ayat itu, kata Allah, maka ikutilah dia. Artinya apa? Ya, upayakan, laksanakan semaksimal kemampuan kita. Nah, kemudian yang terakhir, summa inna alaina bayana. Kemudian sesungguhnya atas tanggung jawab kamilah menjelaskannya, kata Allah. Artinya apa? Dalam membaca, dalam memahami, ya, bahkan dalam melaksanakan atau mengikuti Al-Quran tadi, itu harus sesuai dan menurut penjelasan Allah, Pak. Jangan menurut maunya kita. Kalau menurut maunya manusia ini nanti bisa kacau, Pak. Kita ambil salah satu contoh jihad. Ya. Tapi bom bunuh diri di masjid misalkan. Kira-kira gimana itu? Ya, itu termasuk salah satu contoh tergesa-gesa. Jadi setiap ayat-ayat yang mau kita baca, mau kita pahami, bahkan kita laksanakan itu harus sesuai dengan maunya Allah. Artinya harus menurut penjelasan Al-Quran itu sendiri, Pak. Jadi jangan menurut selera dan kemauan manusia. Karena memang setiap ayat-ayat itu turunnya dari Allah, sumbernya dari Allah. Maka Allah lah yang paling berhak menjelaskan apa dan bagaimana Al-Quran itu, baik pemahaman dan
pengamalannya. Makanya kalau Allah katakan inna alaina bayana, sesungguhnya atas tanggung jawab kami lah menjelaskan Al-Quran itu. Jadi kalau kita ambil stressing pointnya di sini Pak, ini sengaja kita hijaukan warnanya ya. Jadi lebih kurang ada 3. Allah memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa yang namanya Al-Quran itu pertama kata Allah dia jam'ahu, kami yang mengumpulkannya. Berarti Al-Quran itu kumpulan. Yang kedua qara'nahu, kami yang membacakannya ya. Berarti dia merupakan kumpulan bacaan. Dan yang terakhir bayanahu, kami yang menjelaskannya. Jadi dia merupakan kumpulan bacaan sekaligus penjelasan. Nah, dari siapa? Alaina kata Allah, dari kami. Berarti sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan ya, pengertian Al-Qur'an baik secara bahasa tadi menurut lughat atau berdasarkan istilah dan penjelasan Quran surah Al-Qiyamah ayat 16 sampai dengan 19, yakni merupakan kumpulan bacaan dan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini kira-kira bisa dipahami Pak? Kita masih berbicara tentang pengertian. Jadi bedanya Al-Quran ya dengan bacaan-bacaan yang lain itu sumbernya Pak. Jadi kalau Al-Quran itu dari Allah ya, komik, majalah, koran itu dari manusia. Tadi dia. Baik, cukup jelas sampai di sini. Jadi kalau secara bahasa tadi dia bacaan, pelajaran dan kumpulan. Tapi kalau secara istilah Qur'annya atau menurut terminologi Qur'annya, Al-Qur'an itu adalah merupakan kumpulan bacaan dan penjelasan dari Allah. Baik, silakan Pak. Ya. Iya. Ya, silakan. Yang mengenai di dalam Al-Quran dan kedudukan, bahkan ketentuan dan patokan. Iya. Ada yang saya ambilkan di situ yang tentang diagram yang di situ berselisih, maka kembali ke standarnya Al-Quran. Iya. Jadi yang dalam yang namanya itu manusia, ya. Ada namanya di situ kakak. Kebutuhan dan ketentuan. Iya. Jadi kembali lagi ke dalam suami istri adalah terjadilah. Iya. Apalagi yang bersaudara kandung masalah warisan. Jadi kalau tadi di antara satu kita harus kembali kepada Allah ataupun di Al-Quran. Contoh saya sendiri mengatakan, terkadang setelah saya tahu si kawan paham, saya bilang di dalam hal kebutuhan warisan dibilangkan. Jadi karena setelah kita ikuti di situ kadang ya supaya namanya kamu mengerti setelah selesai itu dalam hati. Jadi gimana rasanya? Nah, jadi mengembalikan ya, setelah itu kita menang. Tapi dia sudah mendapatkan yang di lawan tadi, dia sudah termakan itu. Itu adalah masalah kebutuhan dan kebutuhan itu kalau kita kembali lakukan. Jadi tapi dia lah yang dapat yang enak kalau sama kita seposinya. Enggak artinya kalau kita bicara dalam konteks itu, yang mendapat tadi dia mengikuti ketentuan enggak Pak? Ya, artinya dia tidak bersikupu untuk berselisih mengungkapkan apa yang menjadi hadir utama makanya. Iya. Sementara kita supaya tidak berdebat kembali di sini mengalah salah satunya. Jadi diselesaikan masalah itu di belakang kami kan masih itu saya. Jadi jangan kayak penyesalan. Kami gitu. Nah itulah itu gimana bila kalau kita berlakukan ini namanya kebutuhan dan kebutuhan. Iya. Itu berdasarkan Al-Quran. Ya baik ya Pak. Jadi sebenarnya apa yang dipertanyakan ini dialami sama Rasul sendiri Pak. Iya kan? Ketika Rasulullah mendakwahkan Quran ini, dia ingin melaksanakan dan menjalankan ketentuan Allah. Tapi ternyata paman kandungnya sendiri gimana Pak? Iya. Terakhir karena pamannya ngotot, iya kan?
tidak mau dengan ketentuan Allah, akhirnya apa sikap Nabi? Iya, seperti yang dirasakan itu. Memang mau nggak mau ada kondisi kita, Pak. Terkadang untuk menetapkan hukum Allah itu, dia nggak bisa spontanitas. Ya, melihat situasi dan kondisi. Kalau Rasulullah ngotot juga sama-sama, satu ingin menegakkan hukum Allah, yang satu ingin menegakkan seleranya, ya kan? Akhirnya terjadi kerusakan, kekacauan. Makanya 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah, bagaimana luar biasanya kesabaran yang dijalani oleh Rasulullah itu, Pak. Jadi memang begitu, Pak. Dan sebenarnya ini salah satu prinsip dasar, Pak. Ketika kehidupan kita memang sudah kita usahakan semaksimal mungkin sesuai dengan standar rujukan tadi, nggak perlu menyesal, sebenarnya. Karena kalau bahasa Quran itu, orang yang menyesal itu sebenarnya adalah orang-orang yang ketika dia menjauhkan dirinya dari ketentuan Allah. Itu dia. Jadi sebenarnya cara pandang, persepsi kita di dalam menghadapi dinamika kehidupan dunia tadi. Makanya kan Allah isyaratkan fa'in tanaza'tum, jika kalian berselisih pendapat. Berarti kan solusinya, Pak, kita harus sama, harus satu persepsi. Nah, untuk sampai kepada satu persepsi, mau nggak mau salah satunya pasti ada yang mengalah. Dan mengalah itu bukan berarti kalah, Pak. Ya kan? Dalam bahasa umum saja sudah cukup populer itu. Jadi artinya apa? Itu salah satu sikap yang memang harus kita wujudkan untuk benar-benar bisa memaksimalkan standar rujukan tadi, Pak. Walaupun terkadang orang-orang terdekat kita belum tentu mendukung. Termasuk itu yang dialami oleh Rasulullah dengan pamannya, atau Nabi Nuh dengan anaknya, atau Nabi Lut dengan istrinya, atau Asiyah bahkan dengan suaminya Firaun. Ya. Jadi begitu. Makanya Allah katakan zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itulah sebaik-baik jalan penyelesaian. Jadi kalau orang nggak mau dengan Quran, ya itu resiko dia, Pak. Contohnya misalkan kita bicara warisan tadi, kan ada ketentuan Qurannya. Ya kalau bahasa umumnya laki-laki paling tidak 2 kali ketimbang perempuan, ya kan? Kalau perempuan ngikut selera, nggak untung ini, enak di dia, ya kan? Nah kalau dia tetap ngotot, ya itu resiko dia. Yang penting kita tetap menjaga kehidupan kita sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Karena yang dimintai pertanggungjawaban itu kita, Pak, bukan orang. Karena setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas keputusan yang dia buat. Bahkan dalam ayat yang lain Allah katakan, kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dibuat orang lain. Kenapa? Karena masing-masing kita akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi bahasa sederhananya, kalau orang nggak benar, ya tentu kita nggak harus ikut untuk melakukan ketidakbenaran itu. Nah itu dia, Pak. Cuma memang itu tadi, untuk menjalankan standar rujukan ini, Pak, banyak tantangannya, ya kan? Bahkan kalaupun hari ini mungkin kita mengalami tantangan, itu belum sebanding dengan apa yang dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabat pada masa itu. Ya contohnya aja kayak ngaji, Pak. Kalau kita sekarang ngaji aman, ya kan, Pak? Dulu Rasulullah ngaji dikejar-kejar, Pak. Ya kan? Sekarang ada yang ngejar-ngejar, Pak, ngaji? Nggak ada, ya kan? Ngilang sendiri. Ya kan? Nggak ada yang ngejar, ngilang sendiri. Ya. Rasulullah diwaspadai, dicurigai. Tapi kita masih dalam kondisi nyaman sekarang. Masih bisa memahami ayat-ayat Allah ini dengan tenang. Nah ini termasuk salah satu kondisi yang harus kita syukuri. Baik, mungkin itu ya, jawaban yang bisa kita sampaikan. Ada lagi? Oke, baik ya, kita lanjut. Masih ada materi kita. Nah ternyata kalau memang kita perhatikan, Pak, di dalam Al-Quran itu, benarlah bahwa Al-Quran itu merupakan kumpulan bacaan dan penjelasan, yang mana lebih kurang ada sekitar 114 kumpulan surah di dalam Al-Quran, ya. Dan ada lebih kurang 6.236 ayat, Pak, dan 554 ain. Ini dia. Jadi memang kalau kita berbicara Al-Quran itu, isinya mutlak merupakan kumpulan bacaan, yang mana jumlah ayat yang kita baca itu lebih kurang ada 6.236
236 ayat. Jadi bukan 6.666 ya Pak. Kalau itu nggak ada dasarnya itu. Yang benar itu 6.236. Makanya agak unik juga. Waktu di SD kan kita diajar itu Pak. 6.666. Berarti ada berapa ayat bertambah tuh? Iya. Ayat aja dikorupsi Pak. Ada lebih kurang hampir 300 lebih. Nah jadi ini. Baik, catatan berikutnya Pak yang kita perhatikan, bahwa setiap bacaan atau setiap istilah-istilah yang ada di dalam Al-Quran itu harus mampu kita pahami menurut penjelasan Al-Quran itu sendiri. Atau dalam kaidah para ulama disebutkan bahwa Quran itu sifatnya yufassiru ba'dahu ba'dan. Antara satu ayat dengan ayat yang lain itu saling mentafsirkan satu sama lain. Artinya saling menjelaskan. Jadi artinya ketika kita ingin memahami satu istilah di dalam Al-Quran itu Pak, ternyata Allah berikan penjelasannya dalam ayat yang lain atau dalam surah yang lain. Nah ini dia. Jadi jangan sampai istilah itu dari Allah, dari Al-Quran, tapi pemahamannya bukan menurut Al-Quran, bukan menurut Allah. Kita ambil salah satu contoh istilah syaitan Pak. Ya kan? Nah selama ini ketika disebutkan syaitan, yang tergambar di benak kita apalah kira-kira? Kalau Mas Bagas, apa kira-kira? Kalau disebutkan setan, jahat. Ada lagi? Hah? Sosok jin, hantu. Ya sederhananya ya di masyarakat kita hampir rata-rata ketika disebutkan istilah setan, yang tergambar di benak adalah sosok makhluk yang menakutkan, kan gitu Pak, menyeramkan, atau bahasa lainnya hantu. Makanya sampai ada salah satu siaran film TV Pengabdi Setan, ya kan? Jadi gambarannya sesuatu yang angker lah, menakutkan. Nah, yang jadi pertanyaannya, betulkah setan itu ini Pak menurut Allah? Atau menurut siapa sebenarnya setan itu makhluk yang seperti ini? Makanya unik juga Pak, ya kan? Kita contohkan tadi kalau setan itu dipahami hantu, ya kan? Kalau di barat lah, kira-kira yang populer hantunya apa? Ya, kalau nggak zombie, ya kan? Dracula, ya kan? Kalau di Cina, vampir. Kalau di Indonesia, lebih banyak Pak. Makanya banyak film horor, ya kan? Nah kan ini yang mau kita lihat kan, apakah memang yang dimaksud setan oleh Allah dan Rasulnya ini? Nah ternyata kalau kita perhatikan salah satu dalilnya ya, Allah jelaskan di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90. Ini salah satu contoh istilah yang mau kita lihat ya. Sumbernya dari Allah, kemudian penjelasannya pun dari Allah ya. Baik, mari sama-sama kita perhatikan dan simak ayatnya. Quran surah kelima ayat 90, di mana Allah menjelaskan kepada kita siapa dan bagaimana sebenarnya ini maksud syaitan itu. Dapat kita sesajen wal azlam, dan mengundi nasib, rijsum min amali syaitan. Semua itu merupakan perilaku syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah dia. La'allakum tuflihun, supaya kehidupan kalian beruntung ya. Jadi kalau mabuk, judi, sesajen, mengundi nasib merupakan perbuatan setan, berarti setannya siapa? Siapa kira-kira? Nampak aja enggak? Ya. Tapi kalau ini jelas dia Pak. Jadi ini poin yang pertama yang mau kita pahami ya Pak, bahwa kalau kita merujuk kepada penjelasan Al-Quran, setan itu adalah ya manusia yang mengingkari aturan Allah. Bahkan diperkuat lagi dalam Quran surah Al-Baqarah ya. Surah kedua ayat ke-14. Baik, mari kita perhatikan sama-sama.
Ya. Jadi ayat ini bercerita tentang orang-orang munafik. Jadi Allah katakan wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka, artinya kepada kelompok mereka sesama munafik, mereka mengatakan inna ma'akum innama nahnu mustajiun, sesungguhnya kami bersama kamu, ya. Kami ini hanya bercanda, hanya berolok-olok, ya. Jadi yang dimaksud setan dalam ayat ini adalah orang-orang munafik. Jadi jelas ya Pak, setan itu siapa menurut Allah. Nah berarti kalau setan itu hantu kayak gini Pak, ini menurut siapa ini? Ya menurut film ya kan. Makanya banyak film horor. Nah, apalagi di Indonesia nih, banyak kali versinya Pak. Nah berarti siapa setan itu? Lebih kurang ini Pak ilustrasinya ya. Jadi orang-orang yang terlibat ya ke dalam berbagai macam perbuatan atau tindakan-tindakan yang menyelisih ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ya. Makanya tadi termasuk khamar, miras atau narkoba, ya, kalau dalam istilah kita. Kemudian judi, gambling, kemudian sesajen, tumbal, kemudian mengundi nasib ya, atau lotre, togel dan sebagainya macamnya. Ya. Nah jadi ini semua perilaku setan yang harus kita jauhi Pak. Makanya Allah tegaskan juga bahwa setan itu musuh yang nyata Pak, bukan gaib dia. Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Allah menyebut bahwa setan itu adalah musuh yang nampak, jelas, nyata. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Ya kita ambillah salah satu contohnya tadi Pak, langkah-langkah tukang sabu misalnya, kemana itu? Kalau di Tembong inilah, pinggir sungai, tempat-tempat gelap. Langkah tukang judi, ya kan? Jelas dia Pak. Makanya Allah katakan aduwwum mubin, musuh yang nampak nyata dia. Makanya jangan diikuti langkahnya. Kalau setan itu hantu tadi dipahami, cuma ada langkahnya yang mau diikuti. Nah, kan ini salah satu contoh problem sebenarnya Pak. Istilahnya dari Allah atau dari Al-Quran, tapi ternyata ada beberapa pemahaman yang berkembang di masyarakat kita, pengertiannya atau definisinya bukan menurut Al-Quran itu sendiri. Nah ini dia. Baik, sampai di sini kira-kira bisa dipahami Pak. Kalau ada pertanyaan kita persilakan.